Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Toku Lovers? Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Episode ke-9 berjudul Selamat Tinggal Rin, yang telah tayang pada tanggal 7 September 2024 ini, berfokus pada kisah masa lalu salah satu anggota Skip, yaitu Rin Natsume. Ia mengagumi seorang pria yang memiliki hobi yang sama dengannya. Sampai pada episode kali ini, suatu kebenaran akan terungkap yang membuat semua orang kecewa. Akan tetapi, sebuah twist tentang pria itu nantinya akan diungkap juga di episode kali ini, ditambah dengan penampilan kaiju lawas Neronga dan Pagos. Ceritanya ditulis oleh Toshizo Nemoto, disutradarai oleh Hiroaki Yuasa, dan juga sutradara spesial efeknya oleh Naoyuki Uchida. Episode dimulai pada saat Yuppie beserta anggota Skip lainnya yang sedang meneliti anomali di pinggiran kota Hoshimoto. Mereka mendapati kemunculan suatu kaiju yang memiliki kemampuan menjadi tembus pandang. Kaiju ini bernama Neronga. Neronga cukup sering muncul di franchise Ultraman ini. Bahkan sejak seri Ultraman awal tahun 1966, kemampuan tembus pandangnya bisa dicegah dengan kejutan listrik. Neronga pun akhirnya dapat dilumpuhkan oleh efek kejutan listrik yang ditambahkan oleh tim Skip. Setelah berhasil melumpuhkan Neronga, Rin dan Yuma pergi ke pusat pemantauan. Di sana mereka bertemu anggota Skip lainnya, salah satu seorang pria yang bernama Yamagami Satoru. Ia merupakan mentornya Rin dan juga pria yang dikagumi oleh Rin sejak masih SMA dulu. Yamagami berterima kasih pada tim Skipnya Rin karena berkat mereka, timnya Yamagami bisa mendapatkan sampel kaiju yang lengkap. Karena biasanya kaiju akan langsung dihancurkan oleh Ultraman Arc. Setelah penjelasan itu, Rin tiba-tiba murung dan teringat sesuatu. Sepertinya, Rin terfikirkan sesuatu yang Pak Hiroshi informasikan sebelumnya. Tim Skip mendapati adanya jual beli sel kaiju ilegal di pasar gelap global. Dan ada orang dalam yang diduga terlibat dalam hal itu, yaitu Satoru Yamagami. Tentu saja mendengarnya membuat Rin cukup kaget, karena seperti tidak mungkin orang baik seperti Yamagami terlibat dalam hal seperti itu. Dari sini, Skip akan memulai memata-matai Yamagami ini dengan menyuruh Rin, karena Rin sudah kenal Yamagami sejak lama. Kembali ke pusat pemantauan, Yuma menjelaskan tentang sel-sel kaiju yang diambil secara ilegal. Yamagami menjelaskan tentang kaiju-kaiju yang diambil selnya. Biasanya mereka memiliki kekuatan menghasilkan energi atau sumber daya seperti listrik, garam, dan api. Yamagami menuturkan, jika semua itu dapat dimanfaatkan, maka akan sangat berguna bagi kehidupan. Di sini Rin semakin terlihat curiga pada Yamagami yang sepertinya memang pelaku penjualan sel ilegal tersebut. Fun fact, dalam episode ini, Yamagami menyebutkan bahwa berdasarkan struktur genetik Neronga, Pagos, Magular, dan Gabora, mungkin mereka merupakan keturunan dari nenek moyang yang sama, merujuk pada Baragon yang kostumnya telah dibuat ulang untuk kaiju yang disebutkan barusan. Fun fact lainnya yaitu menurut Naoyuki Uchida, selaku sutradara special effect, selama produksi Ultraman Z dulu, ia awalnya ingin memunculkan Neronga dan Pagos. Namun, karena kendala dalam alur cerita pada saat itu, ide ini dibatalkan. Akhirnya ketika kesempatan itu muncul, konsep tersebut akhirnya terwujud di arc ini. Selama diskusi perencanaan awal untuk serial arc, kepala sutradara arc, Takanori Sugimoto, mengingat usulan Ishida sebelumnya untuk kolaborasi antara Neronga dan Pagos. Kebetulan juga, episode yang menampilkan kedua kaiju ini akhirnya kembali ditugaskan kepada Uchida untuk disutradarai. Kembali ke cerita, Yamagami adalah seorang profesor universitas yang mengajar kaijuologi saat Rin masih menjadi siswi SMA. Ia tidak sengaja bertemu Yamagami saat sedang mencari buku tentang teknik mesin di perpustakaan universitas. Dalam perbincangan mereka tentang teknik mesin, Yamagami menyebutkan bahwa ia telah menerima undangan dari Skip. Ia menyatakan keinginannya untuk menciptakan robot yang mampu menjelajahi area berbahaya. Karena tertarik, Rin sering menghadiri kuliahnya Yamagami di universitas tersebut. Lama-lama keduanya menjalin hubungan mentor mahasiswi yang dekat. Untuk mendukung studi Rin, Yamagami sering menghabiskan waktu bersamanya untuk membahas kemajuan akademisnya. Seiring berjalannya waktu,
ia menjadi lebih tertarik pada penelitian daripada mengajar dan akhirnya meninggalkan jabatan akademisnya untuk bergabung dengan Skip. Suatu hari, saat berbincang dengan Rin, Yamagami melewatkan janji untuk membahas rencana pernikahan dengan tunangannya. Ia berbohong dengan santai, mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan tetapi terjebak kemacetan. Kebohongan itu seringkali disertai dengan kebiasaannya menyentuh dagunya. Hal itu yang diam-diam diperhatikan oleh Rin. Pada tahun-tahun berikutnya, Yamagami tidak lagi bertemu dengan Rin. Selama waktu ini, ia telah menikah dan menjadi seorang ayah. Ia ditugaskan ke unit analisis Kaiju Skip, di mana ia mengkhususkan diri dalam biologi Kaiju. Ia fokus pada perilaku alami dan fenomena biologis Kaiju. Namun setelah kelahiran anaknya, Yamagami mulai diam-diam menjual sel Kaiju yang diawetkan oleh Skip kepada orang-orang kaya di luar negeri. Sebagai seorang sarjana dengan pikiran cemerlang dan seorang ayah, pada akhirnya ia menempuh jalan yang salah arah untuk memfasilitasi transaksi ilegal. Di tempat pengambilan sel Neronga, keamanan selama pemindahan sel sangat ketat, membuat Yagami berspekulasi bahwa para penyelundup telah menghentikan operasi mereka. Saat berbicara, Yamagami menyentuh dagunya, kebiasaan yang biasa dilakukannya saat berbohong. Melihat hal itu, Rin merasa kecurigaannya semakin dalam, walau berharap mentornya yang terhormat itu bukanlah seorang penyelundup. Saat keduanya mengenang masa lalu dan mengobrol, Rin mengaku kepada Yamagami bahwa markas besar Skip mencurigainya melakukan pelanggaran, dan ia benar-benar ingin membantunya. Mendengar hal ini, Yamagami meminta agar ia membawa sel Kaiju dari kantor cabang. Pada matahari terbenam, Rin berpura-pura menyerahkan sel Neronga dari cabang kota Hoshimoto untuk menangkap basah Yamagami. Namun, ketika Yamagami memeriksa koper itu, ia mendapati koper itu kosong. Yang mengejutkannya yaitu Ishido, Pak Hiroshi, serta anggota lain dari cabang kota Hoshimoto juga menyusul mereka berdua. Rin mengaku kepadanya bahwa niatnya tulus, berharap ia bisa menebus perbuatannya. Pada saat yang menegangkan itu, Neronga yang seharusnya sudah mati mulai mengeluarkan listrik dan bangkit kembali. Neronga tidak mati. Ia hanya dalam keadaan berpura-pura mati, menunggu bahaya berlalu. Namun, ancaman yang lebih besar sedang mengintai. Tanah berguncang hebat dan pelangi emas muncul di langit. Kaiju yang muncul dengan pelangi emas itu adalah Phagos. Phagos meraung dan menyerang Neronga. Di tengah kekacauan itu, Yamagami mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Rin pun segera menyusul Yamagami. Yamagami mengungkapkan motifnya bahwa ia tidak terima para Kaiju dihancurkan oleh manusia karena manusia mengabaikan kemampuan khusus mereka. Ia percaya kemampuan itu dapat membuat ramah lingkungan dan memajukan pengetahuan ilmiah. Untuk meneliti kemampuan ini demi masa depan, ia membutuhkan dana untuk membawanya ke jalan sulit tersebut. Yamagami berpendapat bahwa semua orang hanya fokus pada masa kini dan menyia-nyiakan masa depan. Ia mengaku ingin berkorban demi masa depan agar anak-anaknya dapat hidup bahagia. Untuk melindungi kota dari dua Kaiju, Yuma berubah menjadi Ultraman Arc. Phagos kemudian bersembunyi di bawah tanah dan menembakkan sinar yang mengganggu struktur molekul. Sementara Neronga berubah menjadi tidak terlihat dan melepaskan serangan listrik. Akhirnya, dengan usaha Arc, kedua Kaiju berhasil dikalahkan. Setelah semua itu, Yamagami menyerahkan dirinya ke Ishido untuk diinterogasi. Sebelum Rin dan Yamagami berpisah, Rin mengatakan perasaannya selama ini yang selalu menghargai momen-momen saat mereka bersama juga selalu ingin mendukung pekerjaannya Yamagami semampunya. Yamagami mengatakan bahwa ia tidak lagi mengingat saat-saat yang dihabiskannya bersama Rin di masa lalu. Rin menangis sedih dan mengucapkan selamat tinggal pada kenangan indah masa SMA-nya yang dihabiskan untuk belajar bersama Yamagami, meski dirasa berat baginya. Saat mereka berpisah, terlihat Yamagami sekali lagi menyentuh dagunya yang menandakan ia berbohong atas perasaan yang sebenarnya. Yuppie menghampiri Rin dan menghiburnya agar tidak sedih lagi. Rin mengusap air matanya, berusaha untuk tegar menghadapi semua kenyataan itu, dan sekali lagi ia meneguhkan dirinya untuk kembali melanjutkan lagi pekerjaannya. Episode ke-9 Ultraman Arc ini menurut kita cukup oke dan cukup bikin nyesek sih. Nostalgia romansa kehidupan masa lalu seorang siswi SMA dengan seorang dosen yang memiliki hobi yang sama. Benci dan kekaguman yang bercampur aduk itu diakhiri dengan perpisahan.
Meski situasi dan kondisi memisahkan mereka, mungkin suatu saat ada jalan lain bagi mereka untuk tetap saling mendukung demi kemajuan masa depan dunia. Jadi itulah dia bahasan episode 9 dari Ultraman Arc. Bagaimana menurut kalian tentang episode kali ini? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.